Kemunculan rombongan Tan Sanzang membuat Kaisar Sitian Hitam menjadi murka dan langsung melemparkan serangan kepada mereka. Kaisar Sitian bahkan lebih murka lagi ketika mendapati Xiaoyu dibawa menuju singularitas oleh rombongan tersebut. Tak rela target incarannya diambil alih begitu saja, Kaisar Sitian Hitam memerintahkan anggota gengnya untuk bertarung melawan murid-murid Tan Sanzang, sedangkan ia sendiri berusaha mencegah Tan Sanzang yang sedang membawa Xiaoyu pergi. Beruntung aksi penjegatan kali itu tidak berlangsung lama karena Wu Jing segera datang menolong sehingga Xiaoyu dan Tan Sanzang bisa berlari lagi menuju singularitas. Setibanya di sana, Xiaoyu tiba-tiba terlihat ragu dan mempertanyakan apakah dirinya masih bisa bertemu dengan rombongan Tan Sanzang jika nanti wujudnya telah berubah menjadi api abadi lagi. Namun setelah mendengar jawaban Tan Sanzang, Xiaoyu tidak meragu lagi dan memantapkan keputusannya untuk menuju titik singularitas supaya bisa mengembalikan keseimbangan dunia. Tanpa menunda lagi, Xiaoyu pun segera berlari menuju titik itu dan bertekad membantu semua orang untuk keluar dari bahaya. Namun selama perjalanannya, Xiaoyu terus diganggu siluman jahat yang ingin menghalanginya. Setelah perjuangan panjang, Xiaoyu akhirnya sampai di titik singularitas dan mulai berubah menjadi api abadi. Di sisi lain, keberhasilan Xiaoyu yang memasuki titik itu membuat rombongan Tan Sanzang meningkatkan kewaspadaan untuk terus menghalangi Kaisar Sitian Hitam supaya tidak mengganggu perjuangan Xiaoyu. Sementara itu, Kaisar Sitian sendiri mulai terlihat marah-marah dan mengancam kalau perjuangan Xiaoyu bisa digagalkan dengan sangat gampang oleh kekuatan Dewa Yujun. Tak hanya mengancam, Kaisar Sitian juga mulai mengeluarkan jurus-jurus terkuatnya untuk menggagalkan proses penyatuan api abadi sehingga menyebabkan berlanjutnya pertempuran dengan kelompok Tan Sanzang. Setelah beberapa waktu saling serang, Kaisar Sitian Hitam mulai menyadari kalau waktu penyatuan api abadi sudah hampir habis dan ia pun semakin bertekad untuk mendekat ke arah Xiaoyu. Namun sekeras apapun Sitian Hitam berusaha, dia masih saja digagalkan oleh rombongan Tan Sanzang yang berusaha melindungi Xiaoyu apapun yang terjadi. Sementara di tempat lain, Dewa Kuno Yujun tampak berhasil mengalahkan anak buah Sitian dan langsung memberikan kekuatan tak terbatas kepada sosok tersebut. Dengan diberikannya kekuatan tak terbatas, anak buah Sitian pun bersedia jadi budak Dewa Yujun. Tak lama kemudian, budak baru Dewa Yujun segera meluncur ke lokasi Tan Sanzang dan siap mengalahkan mereka semua dengan kekuatan barunya. Sementara itu, Dewa Yujun sendiri mulai menyadari kalau saat ini potensi terbesar api abadi sedang dibangkitkan dan ia pun harus bergegas untuk menyerap kekuatan api abadi itu. Astagfirullah. Namun baru saja terbang beberapa meter, Dewa Kuno Yujun mendadak dikagetkan oleh kemunculan Dewa Bowling Yang Sun yang menghalanginya ke arah Xiaoyu. Kesal dengan tindakan Dewa Bowling, Dewa Yujun pun segera mengerahkan kekuatannya hingga terjadilah baku hantam sengit di antara mereka berdua.
Di tengah aksi baku hantam mereka, Dewa kuno Yujun juga dikagetkan dengan kemunculan Dewa Raja Kebajikan yang ikut mencegahnya menyerap kekuatan api abadi. Mendapati kemunculan Dewa Kebajikan, Yujun jelas saja semakin kesal, terlebih lagi ketika dewa itu mempermasalahkan terkait janji masa lalu yang sudah tidak penting lagi. Dengan penuh emosi, Dewa kuno Yujun pun segera melayangkan berbagai serangan untuk melawan Dewa Bowling dan Dewa Kebajikan. Dan tepat ketika Yujun mendapat celah untuk kabur dari dua dewa kuno itu, dia tiba-tiba terperangkap oleh serangan Dewa Kebajikan dan bahkan gagal menghindari serangan Bowling Sangju. Meski sempat gagal menghindari serangan Dewa Bowling, pada akhirnya Dewa kuno Yujun masih berhasil membebaskan diri sekaligus membuat serangan balik untuk Bowling dan Dewa Kebajikan. Mendapati serangan itu, Dewa Kebajikan langsung bertindak cepat untuk menangkis serangan tersebut sehingga membuat Dewa Yujun menjadi semakin kesal. Namun meski merasa kesal, Dewa Yujun memilih untuk tidak membalas dendam melainkan terburu-buru pergi untuk menuju lokasi api abadi. Melihat Yujun pergi, Dewa Bowling buru-buru mencegah hingga terjadilah baku hantam lanjutan di antara mereka. Dan karena Dewa Yujun sempat terluka oleh serangan Bowling, dia pun menjadi sangat murka dan melayangkan serangan terkuatnya untuk membalas dendam. Menghadapi serangan kali ini, Dewa Kebajikan tentu tidak tinggal diam dan langsung mengandalkan boneka kendali untuk melawan serangan Yujun. Sementara Dewa Kebajikan sibuk menahan serangan Yujun, Dewa Bowling justru mempersiapkan diri untuk segera mengakhiri pertempuran di antara mereka. Tanpa menunda lagi, Dewa Bowling pun segera melesatkan panah-panah emasnya ke arah Yujun hingga perlahan membuat dewa jahat itu terjatuh sungkur. Tidak terima dijatuhkan begitu saja, Dewa kuno Yujun jelas saja semakin marah dan kembali melayangkan serangan balasan secara barbar kepada dua lawannya hingga pertempuran pun semakin memanas. Akhir dari pertempuran itu, Dewa Yujun berhasil dilumpuhkan sehingga dia tidak bisa membuat perlawanan lagi. Tak hanya itu, Dewa Yujun juga harus mendapat ceramah panjang kali lebar dari Dewa Kebajikan yang masih mempermasalahkan janji-janji manis kayak orang yang suka ada di plang-plang itu di pinggir jalan. Berbeda dengan Dewa Kebajikan yang hobi ceramah, Dewa Bowling justru terlihat tidak ragu untuk membuat keputusan ekstrim di mana dia berniat menghabisi Dewa Yujun demi menciptakan dunia yang lebih damai. Namun tepat ketika Dewa Bowling akan menghabisi Yujun, dia tiba-tiba dicegah Dewa Kebajikan yang menyadari kalau Dewa Yujun telah berubah wujud ke sisi baiknya. Di sisi lain, dicegahnya itu, Dewa Bowling ternyata mampu membuat Dewa Yujun ketakutan dan memohon-mohon untuk tidak dihabisi. Mendapati ketakutan sisi baik Dewa Yujun, Dewa Kebajikan pun jadi tersentuh dan mencoba membujuk Dewa Bowling untuk mengampuni Yujun. Namun bukannya mengabulkan permintaan Dewa Kebajikan, Dewa Bowling justru malah terlihat lebih tegas dan tetap bertekad untuk menghabisi Yujun saat itu juga. Saking tegasnya, Dewa Bowling bahkan mengabaikan ceramah panjang kali lebar Dewa Kebajikan tentang sifat bawaan Yujun dan malah mempersiapkan serangan untuk menghabisi Yujun hingga akhirnya
Selama proses pelenyapan Yujun berlangsung, Dewa Kebajikan terus saja mengganggu dan membujuk Dewa Bowling untuk menghentikan tindakannya. Namun alih-alih berhasil membuat Dewa Bowling berubah pikiran, Dewa Kebajikan itu malah dibuat bimbang sendiri setelah melihat sisi baik Dewa Yujun yang sangat lemah. Tak mau Dewa Yujun berakhir meninggal tanpa punya kesempatan untuk bertobat, Dewa Kebajikan pun langsung ambil tindakan dan berusaha melemahkan kekuatan pedang Dewa Bowling. Tanpa diduga tindakan Dewa Kebajikan itu berhasil memberi celah bagi Yujun untuk berubah wujud ke bentuk jahatnya lagi dan langsung memanfaatkan kesempatan untuk menyerang balik Dewa Bowling hingga meninggal dunia. Melihat Dewa Bowling meninggal dunia, Dewa Kebajikan tentu saja sangat terpukul sekaligus merasa bersalah karena tidak mendukung untuk menghabisi Yujun. Dewa Kebajikan malah makin merasa bersalah ketika mendengar perkataan Yujun yang mengakui sifat jahatnya dan menyalahkan dirinya karena telah menolong Yujun. Kecewa dengan perbuatan Yujun, Dewa Kebajikan yang emang rada bagong ini ya menantang untuk dihabisi juga, tetapi Yujun tidak bersedia memenuhi tantangan tersebut karena bagaimanapun juga Dewa Kebajikan itu adalah sosok penolongnya. Selesai urusan dengan Dewa Kebajikan, Dewa Yujun segera meluncur ke lokasi api abadi sedangkan Dewa Kebajikan terus menangisi kepergian Dewa Bowling. Kembali kepada rombongan Tan Sanzang saat ini, mereka kembali digempur serangan Sitian Hitam, menyebabkan mereka harus berjuang lebih keras untuk melawan serangan tersebut. Setelah serangan itu berhasil dipatahkan, Kaisar Sitian kini mulai menyerap kekuatan Bailong sembari terus melawan Tan Sanzang dan yang lainnya. Saat Bailong berhasil dilepaskan, Kaisar Sitian memindahkan targetnya kepada Tan Sanzang sembari terus mengoceh dan mendesak Tan Sanzang untuk meminta maaf kepadanya karena telah berani melawan ras dewa. Namun belum sempat keinginannya terpenuhi, Kaisar Sitian Hitam malah harus kena serangan Wujing yang berusaha menyelamatkan Tan Sanzang. Tidak terima dengan perlakuan Wujing, Kaisar Sitian Hitam lanjut melayangkan serangan pedang yang bahkan mampu menghancurkan tembok pertahanan Wujing. Tepat saat Wujing dan Tan Sanzang hampir celaka oleh serangan pedang Sitian, mereka semua tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Aushu yang seketika datang membantu dan mengambil alih pertempuran melawan Sitian Hitam. Tapi dikarenakan kekuatan Sitian Hitam masih terbilang jauh lebih kuat, Aushu malah harus jatuh tersungkur dan membuat Wujing harus kembali bertempur menghadapi Sitian. Sementara Wujing menghadapi Sitian Hitam, Tan Sanzang malah menginterogasi Aushu terkait apa-apa saja yang dia alami semenjak berpisah dari rombongan. Aushu pun dengan bangga menceritakan pengalamannya bahwa ia baru saja berhasil menyelamatkan klan naga dari kejahatan para pengikut Dewa Bayangan Gelap. Dan karena saat ini Aushu telah kembali ke dalam rombongan, Tan Sanzang lantas mengutus Aushu untuk membantu Wujing dalam melawan gempuran Kaisar Sitian Hitam. Tanpa menunda lagi, Aushu pun segera menggunakan kekuatan guntur andalannya untuk menyerang balik Kaisar Sitian Hitam. Tanpa diduga, meski sudah digempur kekuatan guntur, Kaisar Sitian ternyata masih bertahan hidup dan tidak mengalami luka sedikit pun. Hal tersebut jelas saja membuat Aushu dan kawan-kawannya sangat terkejut, terlebih lagi ketika Sitian mulai membabik buta dalam menyerang mereka. Menghadapi serangan kali ini, rombongan Tan Sanzang mulai bekerja sama untuk membuat perlawanan balik hingga berhasil melukai Sitian. Namun meski demikian, Sitian kembali bangkit secara cepat dan langsung membuat formasi pedang untuk menyerang kubu Tan Sanzang. Tapi tepat ketika formasi pedang itu akan dijatuhkan, tiba-tiba saja Bailong datang menyerang sehingga otomatis membuat formasi pedang Sitian menjadi gatot total. Meski dengan kesal dengan tindakan Bailong, Sitian lagi-lagi berniat menghisap energi Bailong sebelum akhirnya dia ditumbangkan oleh tinju Tan Sanzang. Dan karena tinju Tan Sanzang itu menyebabkan jiwa kegelapannya terluka, Sitian tentu menjadi makin murka dan kembali seketika mempersiapkan serangan lagi untuk membalas kubu Tan Sanzang.
Melihat persiapan Sitian, kubu Tan Sanzang langsung sigap bertindak untuk menyerang secara berjamaah. Meskipun pada akhirnya serangan mereka harus terhenti oleh jaring siluman laba-laba. Melihat bagaimana siluman laba-laba itu bertindak, Kaisar Sitian jelas saja sangat merasa senang karena hal tersebut akan mempermudahkannya dalam menghabisi kubu Tan Sanza. Namun sesaat kemudian Sitian Hitam malah menjadi kesal ketika menyadari kalau sebenarnya siluman laba-laba tidak berpihak padanya melainkan berpihak pada kubu Tan Sanza. Merasa dihianati oleh siluman laba-laba, Kaisar Sitian Hitam langsung mengerahkan sisa-sisa kekuatannya hingga menyebabkan siluman laba-laba dan kubu Tan Sanzang terhempas. Tidak berhenti sampai di situ saja, Kaisar Sitian Hitam juga menyiapkan formasi pedang untuk membalas perbuatan siluman laba-laba. Tepat ketika serangan formasi pedang dijatuhkan, Sun Wukong yang baru kembali ke dunia manusia tiba-tiba datang menolong sehingga membuat siluman laba-laba terselamatkan. Pada saat yang sama, kembalinya Sun Wukong itu tentu membuat semua orang terkejut, tidak terkecuali Kaisar Sitian Hitam yang mengira Sun Wukong telah meninggal di tangan Dewa Yujun. Sesaat kemudian Sun Wukong mengajak rombongan Tan Sanzang untuk menyerang Sitian bersama-sama, tetapi semua rekannya itu malah memilih untuk bersantai dan membiarkan Sun Wukong bertarung sendirian. Tidak punya pilihan lain, Sun Wukong pun terpaksa harus berjuang sendirian untuk berduel melawan Sitian Hitam walaupun baru reinkarnasi lagi. Dan ya guys ya, nah di episode selanjutnya kita akan lihat nih bagaimana kelanjutan duel baku hantam antara Sun Wukong setelah reinkarnasi lagi dan Kaisar Sitian Hitam, serta bagaimana Sun Wukong akan menghadapi Dewa Yujun yang masih belum menyerah untuk menyerap kekuatan api abadi.